wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberi kita nikmat iman, Islam, serta kesempatan untuk terus memperbaiki diri di jalan yang diridhoinya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, di zaman sekarang istilah self-improvement atau perbaikan diri sudah menjadi tren di kalangan anak muda. Banyak dari kita menonton video motivasi, ikut seminar pengembangan diri, atau membaca buku tentang how to be the best version of yourself. Tapi sayangnya, seringkali konsep perbaikan diri yang kita temui di media sosial hanya berfokus pada hal duniawi, seperti cara menjadi produktif, sukses secara materi, atau tampil percaya diri. Padahal, dalam Islam, self-improvement bukan hanya soal perubahan lahiriah, melainkan juga perubahan batiniah yang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini menegaskan bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam diri kita, bukan dari lingkungan, bukan dari orang lain, tapi dari kemauan pribadi untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai generasi muda yang hidup di era digital, kita dihadapkan pada banyak tantangan. Dunia seolah menuntut kita untuk selalu tampil sempurna, harus sukses di usia muda, punya banyak pencapaian, punya gaya hidup keren, dan punya lifestyle yang dianggap standar bahagia. Tapi terkadang dalam proses mengejar semua itu, kita justru kehilangan arah. Kita lupa bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini benar-benar membuat aku lebih baik di sisi Allah? Self-improvement versi Islam itu sederhana, tapi bermakna. Misalnya, belajar menahan emosi saat marah, itu adalah bentuk perbaikan diri. Berusaha sholat tepat waktu, menahan diri dari ghibah, memperbanyak zikir, dan belajar bersyukur, meski hidup tidak selalu mudah, itu semua adalah self-improvement yang sesungguhnya. Perbaikan diri juga perlu konsistensi. Tidak cukup hanya semangat di awal, tapi hilang di tengah jalan. Karena dalam Islam, Allah mencintai amalan kecil yang dilakukan secara terus-menerus daripada amalan besar yang hanya sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang paling kontinu, walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, kalau kita baru bisa memperbaiki satu hal kecil dari kita, seperti mulai membaca Al-Quran satu halaman setiap hari, atau menahan diri untuk tidak membalas ucapan buruk, itu sudah langkah besar di mata Allah, asalkan dilakukan dengan konsisten dan niat yang ikhlas. Hadirin sekalian, anak muda zaman sekarang sering bicara tentang glow up, tapi seharusnya yang paling penting adalah spiritual glow up, memperindah hati, memperbaiki akhlak, dan meningkatkan hubungan dengan Sang Pencipta. Karena percuma wajah berseri di dunia kalau hati gelap dari cahaya iman. Kita juga harus sadar bahwa memperbaiki diri itu proses yang panjang. Tidak ada manusia yang langsung berubah dalam semalam. Kadang kita jatuh, kadang kita gagal, kadang iman naik turun. Itu wajar. Yang penting, jangan berhenti berproses. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selama kita mau berusaha, Allah akan bantu dan bimbing jalan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan semangat self-improvement ini bukan sekadar tren, tapi jalan menuju ridho Allah. Perbaiki diri bukan karena ingin dipuji manusia, tapi karena ingin dicintai oleh Allah. Jangan bandingkan proses kita dengan orang lain, karena setiap orang punya waktunya masing-masing untuk tumbuh dan berubah. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh ia akan berhasil. Jadi, kalau hari ini kita masih merasa jauh dari Allah, jangan menyerah. Mulailah dengan langkah kecil dan lakukan dengan niat tulus, karena perubahan kecil yang diniatkan untuk Allah akan menjadi besar di sisinya. Hadirin yang berbahagia, menjadi generasi muda yang self-improve bukan berarti harus sempurna, tapi berani mengakui kesalahan dan terus belajar. Mari kita ubah self-improve dari sekedar motivasi dunia menjadi ibadah yang bernilai akhirat. Jadilah generasi yang bukan hanya keren di dunia maya, tapi juga bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin cukup sekian dakwah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Saya Rifa Julianti Alrasi dari kelas 11 2 pamit undur diri.